Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandita Junia Putri dari kelas 8C asal sekolah dari SMP 65 Gumanti akan meringkaskan sedikit tentang kejadian Perang Jagaraga. Perang Jagaraga dipimpin oleh Gusti Ketut Jelantik. Sedikit tentang ringkasan Perang Jagaraga. Peristiwa Perang Jagaraga yang telah tercatat di Monumen Nasional Jakarta terjadi pada tahun 1848 sampai 1849. Perang heroik ini sebagai akibat dari ketidaktaatan Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem bersama Mahapati I Gusti Ketut Jelantik terhadap perjanjian perdamaian kekalahan Perang Buleleng pada tahun 1886. Adapun isi perjanjian yang ditandatangani oleh Raja Buleleng dan Raja Karangasem. Pada saat itu, Raja Buleleng didampingi oleh Ida Bagus, Tamu, dan Inengah Rawuh sebagai berikut. 1. Kedua kerajaan harus mengakui ada di bawah kekuasaan gubernaman dan mengakui Raja Belanda sebagai tuannya. 2. Tidak boleh membuat perjanjian dengan bangsa kulit putih lainnya. 3. Segera menghapus peraturan tawan karang. 4. Membayar biaya perang sebesar 300.000 gulden. Raja Buleleng dibebankan 2/3, sedangkan Raja Karangasem 1/3, yang harus dilunasi dalam kurun waktu 10 tahun. Setelah Perang Buleleng selesai, I Gusti Ngurah Made Karangasem, I Gusti Ketut Jelantik, pimpinan pasukan dan para prajuritnya setia memindahkan kerajaan Buleleng ke desa Jagaraga. Selama Belanda menguasai Buleleng tidak pernah merasakan kenyamanan dan keamanan, karena pasukan I Gusti Ketut Jelantik selalu membuat huru-hara di sekitar Buleleng dan Pabean. Di samping telah melanggar seluruh perjanjian yang disepakati pada Perang Buleleng, sehingga tanggal 8 Juni 1848, Belanda melakukan penyerbuan melalui pelabuhan Sangsit dengan kekuatan 22 kapal perang yang dilengkapi meriam. Serdadu Belanda dibagi menjadi 4 divisi. 1. Divisi 1 dipimpin oleh Letkol Sultherland. Divisi 2 dipimpin oleh Mayor Zorg. Divisi 3 dipimpin oleh Letkol Baron de Vexella. Divisi 4 dipimpin oleh Mayor de Vos. Perang Jagaraga pertama Belanda kalah dengan gugurnya 250 serdadu Belanda. Jenderal Van der Wijk selaku komando ekspedisi ke Jagaraga telah mengakui ketangguhan prajurit Jagaraga dengan sekutu-sekutunya di bawah kepemimpinan I Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng yang dibantu oleh Jero Jempiring. Perang Jagaraga kedua sekalipun I Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng dan Jero Jempiring telah merasakan kemenangan yang gemilang dan telah mendapat pengakuan seluruh raja-raja di Bali yang dapat dijadikan spirit untuk melawan penjajah Belanda dari bumi Bali yang tercinta. Pada bulan April 1849, pemerintah Hindia Belanda di Batavia telah melakukan persiapan perang yang kedua untuk menggempur prajurit Jagaraga dengan sekutu-sekutunya yang dipimpin langsung oleh Jenderal Michels dan Letkol C.A. de Braun. Dengan kekuatan armada 60 kapal perang, lengkap dengan persenjataan modern. Sebelum perang dimulai, Jenderal Michels telah mengirim pasukan khusus dengan menggunakan orang pesisir sebagai informan atau mata-mata Belanda untuk mempelajari sistem dan strategi perang yang diterapkan oleh I Gusti Ketut Jelantik bersama Jero Jempiring. Pada tanggal 14 April 1849, armada Belanda telah mendarat di pelabuhan Pabean dan pelabuhan Sangsit untuk melakukan serangan dari dua arah. Mengetahui kondisi ini, I Gusti Ketut Jelantik bersama pasukannya yang dipercaya pagi-pagi menuju pelabuhan Pabean, bermaksud melakukan perdamaian kepada Belanda. Namun utusan Jenderal Michels menolak permintaan I Gusti Ketut Jelantik, karena itu merupakan siasat dan taktik Gusti Ketut Jelantik mengulur waktu untuk dapat berkonsolidasi dan meminta bantuan pasukan kepada raja-raja di Bali. Sekembalinya Gusti Ketut Jelantik bersama Raja Buleleng dengan pasukannya menuju desa Jagaraga, ternyata benteng-benteng Jagaraga telah diserang habis-habisan oleh pasukan Belanda
Di bawah pimpinan Letkol C.A. de Brow, I Gusti Ketujuh bersama Raja Buleleng lari ke Karangasem bermaksud meminta bantuan pasukan Raja Karangasem. Namun sayang beliau diserang secara mendadak di desa Saraya. Akhirnya I Gusti Ketujuh dan I Gusti Ngurah Made Karangasem gugur. Karena benteng Jagaraga dihujani meriam dengan gencer, tak ada seorang pun laskar Buleleng yang mundur. Mereka gugur pada tanggal 19 April 1849. Akhirnya pada tahun 1909 seluruh Bali jatuh di tangan Belanda. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.